Karena itulah satu-satunya Allah itu telah berubah, menjelma, berinkarnasi menjadi manusia. Enggak, tadi ayatnya nggak bilang berubah gitu, enggak. Ya, artinya untuk menjelaskan dari pakai asumsi udah beda lagi memang. Bu, gini, tadi kan dikatakan Allah bukanlah manusia kan? Tapi di sini ketika Allah titik-titik manusia mau dipakai apa di situ? Yang cocok di situ apa? Itu bahasa berubah itu memang tidak, tapi itu sebuah kata untuk kita memahami agar lebih mudah pengertian tentang menjadi, proses menjadi itulah. Apanya titik-titik itu apanya gitu loh? Apa? Tadi katanya titik-titik itu apa? Iya. Apanya titik-titik? Bible di dalam Yohanes 1 ayat 14 kan itu begitu jelas firman menjadi manusia kan. Nah, titik-titik itu saya identikan sinonim dengan kata berubah. Itulah supaya saya mengambil istilah supaya lebih mudah dicerna gitu loh. Oke, saya sapa dulu tamu kehormatan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya, lanjutkan sahabat-sahabat. Lanjutkan. Pak Jordan, izin dulu Pak Jordan. Waktu Yesus ini poinnya di sini. Pandi. Saya mau kasih salam dulu sama Gurunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikum, saudara saya Jordan. Ketemu lagi kita, masya Allah. Ya, lanjut Bang, semangat. Coba ya, semangat, Pak Jordan. Coba terangin Pak. Coba terangin Pak. Waktu Yesus menjadi manusia. Pak Nabiri diam dulu. Waktu Yesus menjadi manusia, sebagaimana Filipi 2:68, apakah Yesus itu setara dengan Sang Pencipta atau tidak? Itu aja dulu Pak. Saya koreksi pertanyaannya, bukan Yesus menjadi manusia. Yesus sudah jadi manusia. Sebelum dia jadi manusia, dia itu Allah. Jadi sebelum Yesus jadi manusia itu saya koreksi ya. Karena izin dulu ini Pak Jordan sama Mbak Natalia. Pak Jordan, ini kok melebar kemana-mana ini? Kita kan membahas tadi kenapa sampai Ibu Natalia masuk Islam. Ya udah terlanjur jauh Bang Peta. Udah terlanjur jauh, biarin. Jangan. Lanjut cuma pakai udah terlanjur jauh Bang Peta, tidak biarin. Sudah cukup dengan host. Bang Peta ini, Pak Peta. Siapa udah terlanjur jauh. Iya betul, saya setuju dengan Bapak tadi karena saya melayani kan diberi kesempatan bertanya kenapa siapa si cantik ini dari Kristen menjadi mualaf gitu, alasannya apa? Tapi karena sudah ada tamu-tamu yang terhormat, jadi inilah pelebaran misalnya jalan yang sempit jadi lebar begitu, alurnya seperti itu. Sebenarnya gini sih, tadi jadi melebar itu karena Pak Jordan itu lari sana lari sini nggak sesuai dalil gitu loh. Iya, tapi kalau misalnya si cantik ini yang bertanya sih nggak masalah. Tapi kalau sudah ada orang lain, ini alurnya akan melebar lebih jauh lagi. Nah, kalau misalnya penjelasan saya sudah melebar, gitu, tolong dikembalikan. Saya ya Pak Jordan ya, Pak Jordan. Kalau gitu gimana? Tadi Pak Jordan bilangnya Allah menjadi manusia kan dengan alasan firman telah menjadi manusia gitu. Sebenarnya semua yang ada itu kan terjadi, semua ada, semua hadir, semua tercipta itu kan karena Allah berfirman, karena Tuhan berfirman ya kan. Bahkan di Kejadian 1 ayat 3 terang itu jadi kan karena Allah berfirman. Iya. Apakah terang itu Tuhan juga? Kan enggak. Apakah saat Tuhan menciptakan gunung itu Tuhan juga? Enggak. Apakah Tuhan saat menciptakan harimau, macan, monyet, apakah itu Tuhan juga? Kan enggak. Padahal diciptakannya sama dengan firman gitu. Iya, firman. Ya, betul Bu. Kan dia cuma dengan ucapan maksudnya Bu. Lanjut. Dengan ucapan. Iya, hanya berfirman kan, tidak perlu bekerja, hanya berkata saja jadi. Lanjut, maksudnya apa? Kenapa jadinya saat Tuhan berfirman kemudian menjadi manusia, lalu kenapa manusia itu dituhankan? Oh ya, jadi memang penggunaan kata firman ini merujuk kepada sosok, bukan perkataan.
untuk saya ya. Firman sosok Tapi ya, di bukan situ perkataan sebentar Bu. Jadi di dalam kata firman ini, inilah yang disebut dengan hikmat Allah. Hikmat Allah yang dimana hikmat itu dinyatakan lewat kelahiran, proses penjelmaan itu, inkarnasi itulah. Itu Bu. Saya bukakan original teks ya, yang dimaksud Yohanes ya, di Yohanes. Ya. Itu karena sangat melenceng sekali gitu ya. Penjelasan Bapak ini saya bingung karena dari sumbernya langsung Bible Hub nggak kayak gitu. Iya, itu kan logos. Dikatakan logos di situ Bu, perkataan. Iya, logos apa gitu? Logos kan perkataan. Iya, kan itu kata kan, firman kan, kata-kata kan. Iya, tapi hikmat itu yang mengandung arti rahasia Allah gitu loh. Jadi berarti yang menulis ini logos adalah kata-kata, adalah firman, tidak menggunakan hikmat ya. Begini, inilah logos perkataan. Inilah yang maksudnya rencana Allah, mahakarya Allah gitu loh. Kebijakan Allah. Ini semua pikiran ya Allah, karya Allah gitu loh. Bahkan semut pun diciptakan juga karya Allah, itu semua sama. Iya, tapi itu kan berbeda. Berbeda kalau dalam konteks penciptaan. Tapi ini bagaimana dia menjadi manusia gitulah. Nah, gitu tadi loh. ini logos katanya dimaksud sosok, padahal di sini aku lihat logos yang dimaksud firman loh, kata-kata loh ini. Iya memang. Ada hikmat atau enggak nih yang di Bible Hub ini? Ya memang untuk hal yang seperti itu, secara kalau Bapak Ibu mau merujuk kepada hal-hal yang pengertian harafiah, memang itu tidak akan masuk Bu. Tetapi hal itu bisa diterangkan di dalam ayat-ayat yang lain Bu. Tidak akan masuk. Berarti penjelasan dari Bible Hub nggak masuk ya Pak ya? Iya, coba misalnya kalau itu kata-kata Bu, coba ayat 3 mengatakan dialah yang menciptakan apa yang ada sekarang ini. Coba lihat ayat 3. Jadi ini bukan merujuk kepada misalnya kata-kata. Ya, menciptakan. Maka kan, di situ iya. Makin muter aja ya fungsinya ya. Ya silakan. Memang penjelasan kalau kita melihat dari segi harafiahnya, ada masalah tapi, karena memang menciptakan itu pasti dengan firman gitu loh Pak. Iya, tapi kan penjelasan firman itu bukanlah sebuah perkataan, tetapi dia merujuk kepada oknum, karena itu tidak lepas. Sebentar dulu. Jadi itu tidak lepas dari ayat-ayat penjelasan selanjutnya Bu. Kalau itu cuma berdiri sendiri, saya setuju dengan Ibu bahwa memang perkataanlah yang menjadi manusia. Tapi di situ mengatakan bahwa ternyata itu firman itu adalah sosok di dalam ayatnya yang ketiga, pencipta loh situ. Ayat yang ketiga ya, coba lihat ayat 3. Di situ Bu, kalau nggak salah dia telah berubah menjadi sosok dengan istilah dia di situ. Iya atau dia barangkali. Pak Jordan. Ya Bu, iya Pak, silakan. Apakah yang berkata itu yang menjadi manusia atau kata-kata itu yang menjadi manusia? Beda loh Pak, yang berkata dengan kata. Kok nggak sesuai ya sama yang dibilang tadi ya? Itu di dalam ayat 3 apa? Di situ coba dibaca. Iya atau iya. Segala sesuatu dijadikan dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi. Dari segala yang telah itu yang nggak ada masalah. Kan makanya tadi bilang di awal, semua terjadi, semua ada, itu juga karena firman. Dan sesuai dengan yang ada di Bible Hub, Yohanes 1 ayat 1, memang logos itu firman memang. Karena Tuhan berfirman, makanya jadi manusia. Tuhan berfirman jadi hewan, Tuhan berfirman jadi terang, dari Yohanes 1 ayat 3. Dan di Yohanes 1 ayat 3 nggak ada yang aneh gitu. Memang sesuai, karena semuanya, segala sesuatu memang terjadi karena firman, karena Tuhan berfirman. Iya, tapi kan di situ mengatakan, bukan lagi mengatakan bahwa firman, tetapi apa? Iya atau dia di situ. Iya, dia. Kalau Ibu perhatikan. Dia itu kan iya. Allah itu yang berfirman. Bukan logos, karena di dalam alur ceritanya itu ayatnya yang menjadi inti, yaitu ketika di dalam ayat 14 mengatakan firman menjadi manusia, bukan Allah. Memakai kata Allah di situ.
Ini ya, terus berarti ini yang dibilang segala sesuatu oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan, itu maksudnya apa? Coba tolong. Itu menjelaskan firman itulah yang menciptakan, karena firman itu adalah Allah. Ini loh ya repotnya ya. Ya memang gini Bu. Padahal dia itu adalah sosok. Kemudian di ayat satunya itu adalah firman. Firman itu keluar dari kata-kata. Firman itu adalah kata-kata yang keluar dari siapa? Dari dia. Dia siapa? Tuhan. Firman ini kalau saya lihat di dalam alurnya di sini adalah kebijakan Allah, hikmat Allah. Itu yang dimaksud. Kemudian dijelaskan menjadi sosok di dalam ayatnya yang ketiga. Dan di sini ya Pak, di Yohanes 1 ayat 3, dia yang dimaksud itu adalah dia yang berfirman, bukan firman yang berubah jadi kata-kata gitu, bukan. Tapi dia itu berfirman. Karena berfirman itulah makanya jadi manusia. Iya, dialah yang dia kayak Tuhan berfirman, jadilah terang. Makanya apa? Jadilah terang, ya kan? Tapi apakah yang terang itu apakah sama dengan dia yang berfirman? Kan enggak. Jadi biasa aja gitu loh, kayak Tuhan berfirman, dia berfirman gitu. Jadi terang, terus jadi apa lagi, jadi apa, itu semuanya juga terjadi karena Tuhan berfirman gitu. Dan dia di ayat yang ketiga itu, yang dimaksud itu bukan manusia yang dijadikan karena firman itu, bukan. Masa nggak paham-paham sih Pak? Bu, maksudnya gini, perlu diketahui di dalam Alkitab itu sendiri memberikan banyak kesaksian. Seringkali dia memakai nama sesuai dengan situasi yang terjadi pada waktu itu. Jadi sebutan sebenarnya Allah itu bisa menjadi berubah-ubah dengan ketika terjadi sesuatu di sana. Itulah yang terjadi di dalam nama-nama Israel itu. Mengapa dikatakan Yehova Rafa, Yehova Jireh, Allah yang mengadakan. Nah, itu yang terjadi. Enggak, Pak. Dan ini menjelaskan tentang bagaimana status. Sebentar dulu. Saya belum selesai. Aku kan masih bernarasi, Bu. Soalnya narasinya ngibul banget gitu loh. Iya memang, Ibu aja ketika Ibu memberikan panjang lebar, saya juga menanggapi agak bingung, tapi saya bersabar, bertahan, karena satu persatu yang harus kita urai di sini. Kalau kita mau gabungkan, nggak bisa nyambung ini, kelamaan nantinya kita ada diskusi. Soalnya Bapak itu berubah-ubah gitu, omongannya tuh nggak sesuai gitu loh Pak. Jadi Bapak itu nggak usah ngibul gitu. Gimana yang ngibulnya saya di mana? Tadi katanya nama Tuhan bisa berubah-berubah. Ini coba lihat di Keluaran 3 ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Namanya nggak berubah-berubah. Iya Yahweh, tapi kan sabar. Tapi gini, sebutannya adalah tetap Yahweh kan. Tuh coba dulu. Kan sebutannya tetap Yahweh. Namun ketika Abraham ketika dia mau mempersembahkan anaknya, kemudian Tuhan menggantikan dengan seekor domba, disitulah Abraham mengatakan apa? Yehova Rafa. Nggak sesuai dengan data kan? Ya memang itulah yang terjadi karena namanya itu disesuaikan. Ya itu yang memang harus ada penyesuaian. Kata Yahweh itu. Ya, sesuai dengan penutupnya begini Mbak Iriani, tanya aja Pak Jordan. Pak Jordan, apakah Tuhan Anda sama dengan Tuhannya Abraham? Ya jelas Yahweh ya itu sendiri. Sama aja dulu. Kalau nggak sama berubah nih Tuhan nih. Itu aja dulu Mbak, lanjut. Nama, soal nama, tapi oknum tetap sama, sosoknya tetap sama loh. Itulah namaku nih loh, itulah namaku untuk selama-lamanya. Jadi harusnya nggak berubah kan? Kenapa bisa berubah? Iya karena dan memang dipengaruhi. Teksnya itu ditulis Yahweh.
Iya Bukan Yahweh, Allah, tapi bukan Tuhan, tapi kan tapi Yahweh. di sisi lain dia memakai sebutan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Di sini. Dan perlu diketahui, Pak, di sini Ini loh, perlu original diketahui teksnya dalam aja tuh ditulis hukum. apa? Tunggu, Bu. Yahweh. Saya dulu. Gimana Iya. ceritanya tiba-tiba jadi Yesus itu? Tunggu, Bu. Tunggu. Ya. Oke, saya 1 menit lah. Gini. 1 menit untuk ngibul. Oke, Iya, silakan. 1 menit ya, jangan 1 menit. panjang-panjang. Oke, saya 1 menit. Perlu diketahui di dalam hukum Taurat itu hukum yang pertama, yang kedua apa itu? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu sembarangan. Maka bangsa Israel memakai bukan nama Yahweh, bukan nama sembarangan, tapi memakai apa? Hasem atau Adonai. Jadi kalau saya katakan berubah, saya punya dasar. Karena disesuaikan Bukan dengan situasi. berdasar. Itu juga Itu udah loh. membantah. Itu juga sudah membantah karena di sini disebut apa? Itulah sebutanku turun temurun. Jadi mau menyebutnya juga nggak apa-apa. Nah, yang nggak boleh sembarangan itu nggak boleh. Kamu lagi pup gitu terus nyebut-nyebut nama Tuhan, itu nggak boleh. Terus lagi berdosa tiba-tiba nyebut-nyebut nama Tuhan gitu. Lagi melakukan perbuatan maksiat tapi dimulai dengan nama Tuhan, kan itu konyol, itu sembarangan. Dan Tuhannya itu namanya siapa di situ? Di original teksnya. Di sini nama Tuhannya di sini Yahweh. Ya. Nah, jadi jangan ngibul gitu loh, jangan ngarang. Aku sih Iya. pakai kata gitu. Betul itu, Bu. Tetapi coba tanya Yahudi sekarang, apakah mereka kalau berdoa apa mereka Saya kan memakai nggak nama berdiskusi Yahweh? sama Yahudi. Iya, tapi Karena Pak faktanya Jordan ngambil mereka. kitab orang Yahudi ya. Jadi sekarang nggak bisa jawab, mau nyuruh aku diskusi sama orang Yahudi. Gimana sih? Loh, yang ngutip Orang ini Yahudi nggak ayat ada ini. nyembah Yesus loh. Iya, memang nggak ada. Tapi kan tadi ada pertanyaan, apakah Yahweh itu adalah Yesus? Bagi kami iya. Tapi orang Yahudi kan enggak. Nah tadi saya katanya disuruh tanya sama orang Yahudi, sedangkan Iya, orang Yahudi kan, orang Yahudi menyebut Yahweh nggak sembarangan. Mereka memakai Hasem. sebagai Yesus, mereka sama sekali nggak mungkin mau itu. Iya, betul. Yahwehnya sebagai Yesus. Iya, betul, nggak ada. Maka mereka menyalibkan dia. Itu jelas sekali penolakan Oke. mereka. Oke, Bang Juma mungkin mau ditanggapin. Bang Juma silakan, Bang. Oke, mohon izin ya, Dinda Natali, Bang Jordan, di dalam kitab saudara dalam Yohanes 3 nomor 16, di situ dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Allah didomi anaknya yang tunggal. Didomi ini artinya mengeluarkan dalam bahasa Yunani. Yang ingin saya tanya dari pernyataan Yohanes 3:16 ini, Yesus itu dikeluarkan dari mana? Saya kasih clue-nya, saya kasih ilmunya sedikit. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Pak, Yesaya 45 nomor 26 ada yang noise bikin sakit kuping. Di situ diterangkan, demi aku sendiri aku bersumpah dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak ditarik kembali. Jadi ada firman yang keluar dan tempat keluarnya itu adalah mulut. Di dalam bahasa Ibrani, keluar itu orang-orang sana mengatakan yatsa. Yatsa itu artinya keluar atau membawa dari dalam ke tempat yang lebih lapang. Itu yaza dalam bahasa Ibrani. Nah, bahasa Yunaninya, ketika Yesus dikatakan itu begitu besar karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia mengeluarkan anaknya. Pertanyaan saya, Yesus itu dikeluarkan lewat mananya Tuhan? Lewat mulut juga atau lewat ubun-ubun? Silakan Saudara Jordan, Pak Jordan. Pak Jordan silakan jawab. Oke, ya. Ya. Sorry karena terus terang saya nggak di rumah, jadi situasi ini dengar Iya. aja saya bising, Nggak, tinggal bilang aja. Maaf Bang Juma yang noise itu tuh Pak Jordan. Dia di pinggir Iya, jalan. oke, nggak apa-apa, Mungkin lagi nggak apa-apa, minta-minta, oke. nggak tahu juga. Silakan. Oke, kalau gitu kuping saya kututup. Ya, langsung. Iya, ini Gurunda ini memang agak apa juga, humoris juga. Jadi diskusi Iya. dengan dia itu enak, gitu loh. Ya, lanjut. Ya betul. Jadi kata memang keluar di sini itu mengandung arti peristiwa Natal. Saya tidak akan keluar nanti berasumsi lagi
sehingga nantinya saya berkata, oh saya muter-muter lagi, saya nggak mau. Tapi kata keluar di situ yaitu peristiwa tentang inkarnasi atau peristiwa Natal tentang kelahirannya dia itu, kelahiran Yesus sendiri. Jadi gini bang, Yesus itu keluar dari Tuhan. Maksudnya dia keluar dari Tuhan itu apakah keluar dari mulut atau keluar dari ubun-ubun? Karena segala sesuatu yang dicipta oleh Tuhan itu selalu keluar dari mulut. Yesus mengatakan, aku keluar dari Bapa, kan gitu, ada pengakuan Yesus. Aku datang atas kehendak Bapa, aku datang dari Bapa, ya kan gitu ya. Nah, ternyata Tuhan menyatakan bahwa dari mulutku telah keluar kebenaran. Yesus itu adalah kebenaran. Apakah Anda ingin mengakui bahwa Yesus itu juga adalah pribadi yang keluar dari mulut Tuhan? Dia itu datang dari segi rencana, itulah yang disebut keluar dari hikmat, ya, dari nubuatan. Semua begini bang, semua ciptaan Tuhan itu dari hikmat, dari ide, dari gagasan, dari rencana Tuhan, semua keluar dan keluar dari mulut. Nah, Yesus ini kan manusia Yesus ini, entah itu Anda mau imani Tuhan tadinya, tapi yang menjadi dasar pijakan kita menelaah lebih jauh apakah Yesus ini Tuhan atau tidak, Yesus ini kan keluar. Segala sesuatu yang keluar dari Tuhan itu bukan Tuhan, tetapi adalah ciptaan. Nah, sekarang di dalam kitab saudara, begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini, sehingga ia mengeluarkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya. Ini anaknya dikeluarkan, apakah dia yang mengeluarkan dirinya dari mulutnya sendiri atau gimana ceritanya? Dalam arti kata Tuhan mengeluarkan Tuhan dari mulut Tuhan. Gimana itu Pak? Karena saya tergeliti, sabar. Saya tergeliti dengan Al-Quran, ya, di mana dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah menjadikan orang-orang ini terolok-olok, membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Sepanjang saudara saya berdialog dengan adik saya tadi, saya melihat Anda itu terombang-ambing dalam kesesatan. Berbicara dengan aspek apapun, materi apapun itu. Kata begitu. Saya menemukan itu. Saya langsung memotong karena kalau mengatakan seperti itu sudah di luar, sudah menyerang pribadi. Coba kita melihat dari segi maknanya. Iya, silakan. Yesus itu keluar dari mulut Tuhan atau dari mananya Tuhan? Silakan. Oke, ya. Peristiwa Natal itu tidak luput. Bagaimana dia menjadi maksudnya manusia. Kenapa Natal, Pak? Apa hubungannya dengan Natal? Iya kan peristiwa roh, Allah adalah roh. Roh itu mengambil roh, Allah adalah roh. Iya, Allah kami adalah roh, bukan zat kan? Iya, Allah Tuhan Bapa adalah roh, tapi Yesus kan bukan roh. Iya, karena dari roh menjadi daging. Nah, ketika dia menjadi, dengarkan, ketika dia menjadi daging, dia keluar dari mana? Nah, itu yang disebut dari Allah. Kata keluar ini adalah sebuah istilah yang sedikitnya mengandung bahasa metafora, bukan berarti misalnya dari rahim kemudian keluar jadi bayi. Enggak. Tunggu. Misalnya kita masukin padi, ya. Enggak usah kayak gitu. Keluar misalnya gini. Apakah saudara Jordan mengakui Yesus ini adalah makhluk yang keluar dari Tuhan? Ya jelas, memang kalau bahasa keluar. Tapi keluar dalam arti di sini adalah mengandung metafora yang dimana roh itu menjadi manusia. Jadi gini saudara Jordan, inilah yang saya katakan tadi, Anda terombang-ambing dalam kesesatan. Itu yang saya katakan tadi barusan. Karena antara apa yang ada tertulis dalam kitab saudara, yang Anda katakan sebagai pengakuan Yesus dan firman Tuhan, itu bertentangan dengan apa yang Anda bicarakan. Justru membenarkan Al-Quran yang mengatakan orang-orang kafir itu dibiarkan terombang-ambing dalam kesesatan. Ini Anda terombang-ambing. Tuhan mengatakan kebenaran itu terlontar keluar dari mulutnya.
Segala sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan itu sudah pasti bukan Tuhan. Segala sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan itu sudah pasti makhluk. Segala sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan itu pasti ciptaan. Nah, coba Anda lihat di dalam Mazmur 33 apa yang Tuhan katakan di sana. Kita lihat di data nomor 9-nya. Apa yang Tuhan katakan? Sebab Tuhan berfirman. Kalau Tuhan berfirman berarti Tuhan melontarkan keinginan melalui mulut. Tuhan berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Yesus ini adalah firman yang terlontar atas asas perintah. Dari siapa perintah itu? Bapa. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti Yesus ini adalah ciptaan. Karena dia keluar. Segala yang keluar dari mulut Tuhan itu bukanlah Tuhan. Sama seperti Anda. Segala sesuatu yang keluar dari mulut Anda itu bukan Anda. Begitu, Saudara Jordan. Semoga bisa dipahami. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi kalau saya lihat pengertian kata keluar itu Bapak mengartikan itu secara harafiahnya aja. Tetapi makna di situ mengandung arti seperti sebuah peribahasa yang saya katakan tadi, metaforanya gitu. Itu kata mengeluarkan itu metaforanya, tetapi faktanya Yesus dari roh ya yang bekerja di dalam rahim menjadi manusia, itu yang terjadi, itu yang dimaksud. Jadi mengeluarkan ini mengandung alur ceritanya seperti apa, begitu maksudnya. Jangan kita terfokus kepada keluar kemudian berarti Allah mengeluarkan itu dari sisi mana Allah itu. Nah, Allah itu yang mana? Apakah dia keluar dari mulut atau dari dirinya sendiri? Katakanlah amuba membelah diri atau bagaimana, kan tidak seperti itu. Tapi kita lihat proses Natal aja. Jadi kata proses Natal itu itulah yang disebut keluar. Oke, baik, Saudara Jordan, tolong dengarkan saya baik-baik. Saya hanya ingin kemudian mengedukasi, ya, bukan menang kalah di sini ya, mengedukasi sebagai pembelajaran. Di dalam kitab saudara, mohon maaf, 2 Yohanes 1 nomor 7. Barang siapa yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, maka dia adalah antikristus. Yesus datang sebagai manusia, itu mutlak. Kapan tidak dipercayai dia datang sebagai manusia, maka Anda akan masuk ke dalam kategori antikristus dan penyesat atau dajjal. Itu yang diterangkan di dalam kitab 2 Yohanes 1 nomor 7. Jadi kata kuncinya, siapapun dia harus mengimani Yesus ini sebagai manusia. Nah, di dalam Sakaria 12 nomor 1, di situ sangat jelas dikatakan ucapan ilahi Tuhan, bahwa Tuhan menciptakan roh dalam diri setiap manusia. Roh Yesus itu adalah roh ciptaan. Satu, kemudian di dalam Matius 4 nomor 4, tetapi manusia bukan hidup dari setiap roh saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yesus adalah manusia yang keluar dari mulut Tuhan. Roh Yesus adalah roh ciptaan yang keluar dari mulut Tuhan. Kemudian di dalam tugasnya diterangkan dalam Matius 3 nomor 34, Yohanes 3 nomor 34. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jelas, tidak ada pembenaran yang bisa dibenarkan berdasarkan dalil yang ada dalam kitab saudara. Satu, berdasarkan sabda Yesus. Dua, dan berdasarkan firman Tuhan. Tiga hal ini bertentangan dengan konsep saudara Kristen. Silakan. Oke, terima kasih. Tadi di dalam 1 Yohanes 2 ya, tentang antikris ya. Yang dimaksud di situ adalah kemanusiaan Yesus yang tidak dapat diakui sebagai Tuhan, itulah yang disebut antikris. Salah Bapak menarasikan tadi seperti itu ayat itu. Coba Anda baca dalilnya. Ya, silakan. Yesus yang mau disangkal bukan Tuhan, itulah yang disebut antikris. Enggak. Dengan kata lain. Nah, enggak, itu makna sebenarnya. Itu Anda tafsirkan dari mana? Tafsir apa yang Anda gunakan? Karena di dalam ayat itu, karena saya tidak membuka ayat itu, tapi pemahaman saya seperti itu. Inilah yang dikatakan.
Tunggu. Silakan. Maksudnya gini, di situ mengatakan bahwa Tuhan itu tidak, maksudnya Yesus itu kalau menolak dia berasal dari atas, menolak dia berasal dari Allah, itu yang disebut dengan antikris, gitu. Oke, gini Bang, gini, tolong dengarkan saya. Al-Quran mengatakan yukhadi'unallaha walladzina amanu. Anda hanya menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Padahal sesungguhnya saudara saya ini menipu diri Anda sendiri. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Anda menipu diri Anda sendiri dengan berasumsi seperti itu. Kenapa? Dalilnya jelas mengatakan sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku. Penyesat itu, antikristus itu adalah tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Dan itu diulang 2 kali. Itulah si penyesat dan antikristus. Apa antikristus? Ya, jelas ya. Jadi ketika dikatakan telah datang banyak penyesat dan muncul pergi ke seluruh dunia, adalah yang tidak mengaku. Jadi barang siapa yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, maka dia adalah antikristus, maka dia adalah penyesat. Tetapi ini data sudah ada di dalam kitab saudara. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Aku sebagai utusan. Yesus mengaku utusan, Yesus mengaku manusia. Di dalam kitab saudara 30 kali di dalam Matius, 17 kali dalam Lukas, juga di dalam Yohanes, Yesus mengaku anak manusia. Tetapi yang memberikan pesan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan adalah iblis. Nah sekarang Anda mengatakan Yesus itu adalah bukan manusia. Ini gimana ceritanya? Bolehkah saya mengatakan bahwa Anda adalah penyesat itu, antikristus itu? Berdasarkan dengan dalil yang kitab saudara. Silakan. Oh ya, siapa yang mengatakan dia bukan manusia? Dia manusia. Oke. Nah, berarti kalau Oke, baik. Berarti kalau dia manusia, rohnya adalah roh ciptaan Tuhan, betul? Oke, ya tadi sebenarnya itu yang diakui dulu, Bang. Kalau dia manusia, Anda akui manusia, berarti rohnya adalah ciptaan, betul? Oh, beda. Bukan begitu. Ini firman Tuhan. Itulah dikatakan Anda terombang-ambing. Anda mengakui Yesus itu adalah manusia. Sementara Tuhan berfirman di dalam Zakaria 12 nomor 1, Dialah Tuhan yang menciptakan langit dan meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh yang ada pada diri manusia. Yesus manusia atau bukan? Ya, oke, setuju saya dengan itu, Pak. Oke. Saya penjelasannya seperti ini, Pak. Kita mengenal dalam kekristenan ada mengenal 3 macam roh. Roh pencipta, roh malaikat, dan roh manusia. Namun itu dibedakan jadi 2. Roh pencipta dan roh ciptaan. Ya, roh pencipta adalah roh Allah, roh Bapa, roh Kudus, itu sebutannya, roh kebenaran. Tapi itu karena berubah karena sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tapi itu tetap roh kudus ya. Baru yang kedua roh ciptaan. Roh ciptaan itu yang pertama adalah malaikat. Malaikat itu tidak memiliki fisik. Dan itulah yang disebut roh malaikat. Tapi manusia itu yang ada di dalam Zakaria itu betul sekali roh ciptaan. Nah, kalau merujuk kepada Yesus yang adalah roh ciptaan, nah itulah berbeda. Bedanya di situ, karena di dalam Yesus yang sebagai manusia, dia bukan memiliki roh ciptaan, tetapi roh kudus yang ada di dalam proses kelahiran. Nah itulah yang kita lihat betapa bedanya manusia Yesus dengan manusia kita ini di situ. Kita memiliki tubuh, jiwa, dan roh ya. Kalau di dalam Alkitab memiliki ilmu pengetahuan tentang manusia itu terbagi 3, tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Nah, roh yang ada pada Yesus bukanlah roh ciptaan yang ada di dalam Zakaria 12 ayat 1 itu, tetapi roh Allah. Begitu. Oke. Saudara saya, pertama saya katakan begini, Anda terombang-ambing di dalam
apa yang Anda sampaikan. Dan itu Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran. Allahu yastahzi'u bihim wa yamuttuhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan memperolok-olokkan orang kafir dan membiarkan orang-orang kafir ini terombang-ambing dalam kesesatan. Allah, saudara, ingin menipu orang-orang yang ada di sini. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Dengan pernyataan saudara, apa kata Allah? Illa anfusahum. Sebenarnya saudara hanya menipu diri Anda sendiri. Wa ma yash'urun. Tapi saudara tidak sadar. Di dalam kitab saudara, saya sudah memberikan data ya. Di dalam Yohanes 3 nomor 34. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, Yesus utusan atau bukan? Yesus. Berarti dia masuk dalam kategori utusan. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Apakah Yesus menyampaikan firman Allah? Yes, Yesus menyampaikan firman Allah. Karena Allah memberikan, ya, dari kembali lagi kepada bahasa Yunani, didomi itu memberikan. Allah memberikan rohnya dengan tidak terbatas. Berarti roh yang ada di dalam diri Yesus ketika Anda mengatakan itu adalah Roh Kudus, Anda keliru. Roh Kudus tugasnya hanya menyampaikan ke Maria bahwa dia akan hamil. Tapi ketika Maria hamil, yang dihamilkan ini adalah 100% manusia yang diberikan roh dari Tuhan agar ia hidup layaknya Nabi Musa, Abraham, Daud, Salomo, Rasulullah Muhammad SAW. Siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah memberikan rohnya dengan tidak terbatas kepada mereka. Yesus masuk dalam lingkaran itu. Kemudian data yang saya sajikan kepada saudara, di mana di Mazmur 5 Mazmur 4 nomor 4 dikatakan, manusia hidup bukan dari roh saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti Yesus itu adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Sama seperti manusia yang lain. Sebab dalam 1 Yohanes 2 nomor 7, 2 Yohanes 1 nomor 7, barang siapa yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia, maka dia adalah antikristus. Berarti Anda mau putar kemana? Mau bolak-balik kemana? Yesus manusia, dia datang atas firman Tuhan, pada mulutnya diberikan firman Tuhan, pada rohnya diberikan roh Tuhan. Tidak ada dasar pijakan untuk menuhankan dirinya. Sebab roh yang ada pada diri Yesus adalah roh ciptaan. Zakaria 12 nomor 1. Firman yang ada dalam diri Yesus adalah firman pemberian, didomi. Roh yang ada pada diri Yesus adalah pemberian, didomi. Tidak ada dasar pijakan untuk menuhankan Yesus kecuali 2 Yohanes 1 nomor 7 harus tergenapi. Apa itu? Banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Ini harus tergenapi. Harus ada penyesat. Harus ada antikristus, yaitu yang tidak mengaku dengan mulutnya, yang tidak mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mulutnya boleh tidak mengaku bahwa Yesus itu adalah manusia. Mulutnya boleh berkata bahwa Yesus itu manusia, tapi ada embel-embelnya. Tapi rohnya adalah roh Tuhan itu sendiri. Tetapi firman yang ada pada dirinya dialah itu sendiri Bapa. Itulah yang disebut terombang-ambing di dalam kesesatan, tetapi mereka tidak menyadari. Silakan. Yang membuat terombang-ambing siapa ya? Yang membuat terombang-ambing itu adalah orang kafir itu sendiri. Mereka yang membuat dirinya terombang-ambing. Coba kita tanya. Coba dengarkan. Yang lain diam. Dengarkan. Ketika kemudian Yesus, dengarkan saya, Bung. Ketika Yesus mengaku sebagai utusan Tuhan, dan Tuhan yang mengutusnya adalah satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Kenapa Anda menjadikan Yesus Tuhan? Gini, Suma, tadi kan Suma bilang yang membuat terombang-ambing itu adalah Allah, betul kan? Betul, yes, betul. Berarti yang membuat terombang-ambing orang Kristen ini adalah Allah yang membuatnya. Dirinya sendiri yang membuat terombang-ambing adalah sendiri. Dengarkan. Mana yang benar ini, Suma? Dengarkan. Ayat ini tidak boleh dipotong. Dipotong. Orang-orang kafir yang dimaksud di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ini adalah mereka yang telah datang kebenaran kepada mereka, tetapi mereka tolak. Mereka tolak kebenaran itu. Disampaikan kebenarannya, tapi mereka tidak mau. Mereka tidak mau mendengarkan apa yang datang dari Allah.
Oh, kapan giliran saya, Bang Jurunda? Halo, sayangku. Ya, silakan. Jadi gini, Bang Suma tadi kan bilang terombang-ambing yang membuat orang Kristen terombang-ambing itu adalah Allah, itu adalah kehendak Allah. Dikarenakan karena mereka kafir, dikarenakan mereka menutup diri. Dikarenakan mereka menutup diri. Hayo. Ya kalau tidak ada menutup diri, jadi Allah mengikuti. Mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Apakah Anda menutup diri atau tidak? Menurut Yesus, ini menurut Yesus, bukan menurut Allah. Menurut Yesus, apakah dia utusan Tuhan, diimani sebagai utusan Tuhan untuk memperoleh hidup yang kekal, atau diimani dia sebagai Tuhan satu-satunya? Menurut Yesus, belum ada Islam. Coba Anda jawab. Bagaimana? Coba ulang pertanyaan. Sebelum Islam datang, Yesus datang kepada Bani Israel abad pertama mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Untuk mendapatkan hidup yang kekal, menurut Yesus, orang-orang harus mengimani dirinya sebagai utusan Tuhan. Islam belum datang, Al-Quran belum diwahyukan. Menurut saudara, apakah pengakuan Yesus itu adalah benar? Bahwa hidup kekal adalah mengimani dirinya sebagai utusan Tuhan, dan Tuhan yang mengutusnya adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Menurut saudara, apakah itu betul? Islam juga percaya bahwa Jangan bawa Quran dulu. Jangan bawa Al-Quran. Saudara, jangan bawa Quran dulu. Jangan bawa Quran. Ajaran Yesus di abad pertama dulu. Dengar. Utusan itu apa ya? Utusan itu apa? Tunggu. Abad pertama, Yesus mengatakan dirinya adalah utusan, rasul. Dia adalah rasul dari Allah. Nah, sekarang permasalahannya adalah, apakah saudara mengimani pernyataan Yesus bahwa untuk mendapatkan hidup kekal harus mengimani dia sebagai utusan Tuhan dan Tuhan yang mengutusnya satu-satunya Tuhan, tidak boleh ditambah? Setuju tidak Anda? Iya, dia adalah utusan karena datang dalam rupa manusia. Coba. Anda terombang-ambing kan? Enggak, terombang-ambing. Nah, sekali. Kenapa Anda tambah-tambahin pernyataannya Yesus? Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Apakah masih ada Tuhan selain yang satunya itu? Tidak ada. Tidak ada. Manusia, orang Kristen itu. Tidak ada. Dengarkan. Tidak ada. Tapi kenapa agama Anda mengajarkan dalam Roma nomor 14, nomor 9, Yesus yang engkau salibkan itu telah dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Kenapa dia menjadi Tuhan juga? Padahal tadi sudah ada satu-satunya Tuhan. Jawab saya. Ya, tubuh manusianya itu yang dianggap. Tubuh manusianya. Tubuh manusianya. Sabar semua, sabar. Al-Quran semakin benar. Pasti Anda tambah-tambahi tubuh manusianya. Lihat ya, semua ini nggak mau mendengarnya. Silakan. Orang Kristen itu menyembah roh yang ada di dalamnya. Berarti Anda menyembah roh ciptaan Tuhan. Roh ciptaan Tuhan. Zakaria 12 nomor 1, Tuhan menciptakan seluruh roh yang ada pada diri manusia. Yesus datang sebagai manusia atau sebagai ayam? Jawab. Rohnya itu datang sebagai manusia. Roh yang ada di dalam tubuh manusianya itu ciptaan atau bukan? Bukan. Dari mana Anda bisa? Coba tunjukkan dalilnya. Coba tunjukkan dalilnya. Roh di dalam diri Yesus itu adalah bukan ciptaan. Isa itu ruhullah atau bukan? Yes, roh dari Allah, betul. Ya, roh dari Allah itu rohnya Allah kan? Roh. Kalau dikatakan manusia Allah, apakah itu adalah Allah? Manusia itu adalah Allah. Tunjukin sama saya, ada nggak orang Muslim yang digelari ruhullah? Jangankan ruhullah, manusia Allah saja ada. Muhammad disebut ruhullah enggak? Saya tidak mau tahu itu. Semua dengarkan dulu Zuma. Muhammad disebut ruhullah atau tidak? Kenapa Muhammad tidak disebut ruhullah? Dengarkan. Yohanes 3 nomor 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas kepada mereka. Hayo. Nabimu dikaruniai rohnya enggak? Lah, ini dalilnya nih. Iya, jawab aja. Yohanes 3 nomor 34. Kamu paham enggak ini? Kamu paham tidak? Zakaria 12 nomor 1. Dengarkan. Zakaria 21. Jawab saja. Nabimu dikaruniakan rohnya apa enggak? Baik. Asyura 52. Al-Quran Asyura ayat 52. Kamu itu cuma bisa bertanya, tapi kamu nggak bisa membantah. Anda mengatakan bahwa rohnya Yesus itu adalah roh Tuhan. Iya, itu Islam juga yang bilang ruhullah.
Loh, memang nabimu ruhullah? Ruhullah itu apa maksudnya? Ruhullah itu maksudnya apa? Dari Allah. Saya tanya, ruh dari Allah. Apakah Allah? Iya. Oke. Itu ruhullah. Bagaimana dengan Yohanes 3 nomor dengarkan. Bukan dari Dengarkan. Bagaimana dengan bagaimana dengan Yohanes 3 nomor 34? Mana asyurannya? Buka saja. Nggak usah lari-lari. Mulai nangis. Kasihan kamu. Wa kadzalika kamu kan tidak bisa menjawab. Dengarkan saya. Saudaraku dengarkan. Ayo, asyura berapa tadi bilang? Dengarkan saya. Baru dapat asyuran. Dengarkan saya. Kamu bertanya sebagai umat buta huruf, dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh dengan firman kami, dengan perintah kami. Gimana tuh? Jadi nabimu diberikan ruhullah. Nah, ini dalilnya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Kenapa nabimu tidak pernah dibilang ruhullah? Loh, ruhullah itu kenapa dikatakan? Dengarkan. Yesus, dengarkan. Anak muridku dengarkan. Kenapa Isa disebut ruhullah? Kenapa? Dengarkan. Kamu belajar di sini. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Oke, kenapa Isa alaihissalam disebut ruhullah? Ya, karena dia tanpa ayah. Dengarkan saya. Kenapa Isa disebut ruhullah? Karena Isa diciptakan tanpa ayah. Maka roh yang ada di dalamnya itu tidak ada unsur zina, tetapi dari Allah langsung, yang kemudian meniupkan ke dalam rahim ibunda Maryam, kemudian ibunda hamil. Janinnya adalah gimana? Iya betul. Semua betul. Mana dalilnya? Allahu Akbar. Oke. Saya tunjukkan kepada saudara. Jangan tertawa dulu. Dengarkan ya. Di dalam Al-Qur'an jelas sekali siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, jelas itu berasal dari ruh Allah. Oke, di dalam Yohanes 3 nomor 34, siapapun yang diserahi, dengar dulu anak bau, dengar. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka padanya ada ruhullah. Yohanes 3 nomor 34. Anda ingin ingkar terhadap data yang ada dalam kitab saudara hanya karena untuk menuhankan Yesus manusia itu? Enggak mungkin kan? Nah, sekarang saya ajarin. Kita kaji ya, An-Nisa 171 ya. Itu biar gampang aja yang tadi kamu bawa itu. Mulai nangis. Soal itu tadi saya bilang Asyura, kamu nggak mau. Ayo kita bahas An-Nisa 171. Saya tanya dulu Anda, berdasarkan Yohanes 3 nomor 34, apakah Anda mau mengakui bahwa Tuhan memberikan rohnya kepada semua orang yang ditugasi menyampaikan firman-Nya? Yohanes berapa tadi bilang? Coba. 3 nomor 34. Oke, pelototin itu. Santai. Yohanes berapa? Yohanes 3. Nah begitu dong. Anda statusnya belajar, jangan bertanya yang seakan-akan pintar. Saya cuma ngecek saja karena kamu ini sering salah paham. Intinya kamu bertanya, berarti kamu murid. Kamu nggak usah sombong. Akui aja. Saya mau menjelaskan kalau kamu mau berasumsi, kamu mau ayat berapa? Kamu ingin menipu di sini, itu pasti. Kalau Kristen bertanya itu dia nggak tahu, pasti hanya mau berasumsi ria. Oke, kita baca. Ya. Ini tentang siapa ini? Ya, semua utusan Tuhan. Semua Yesus. utusan Tuhan yang diberi tugas menyampaikan firman, gitu loh. Dia mengaruniakan rohnya kepada mereka, mengaruniakan rohnya, Roh Kudusnya, ya. Kepada Jadi siapa? orang-orang yang menyampaikan firman itu diberikan roh, ya, untuk menjelaskan. Siapa aja yang siapa aja? Kenapa ada tetapinya? Saya juga bisa. Ya. Saya juga bisa, tapi berarti kamu juga Tuhan. Berarti kamu juga Tuhan.
Berarti kamu juga Tuhan. Ini salah. Kenapa yang salah? Diberikan itu adalah hikmatnya. Ke hikmat. Roh Kudus itu, tugas Roh Kudus itu dengar. Tugas Roh Kudus itu adalah memberi pengetahuan. Inilah yang dikatakan Al-Qur'an. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Orang-orang kafir itu ingin menipu, tetapi sesungguhnya mereka menipu diri mereka. Jadi maksudmu kalau misalnya orang itu kalau misalnya orang itu kemasukan Roh Kudus, yang bicara itu Roh Kudus. Kemasukan Roh Kudus. Kok gitu. Masukkan Roh Kudus? Makanya saya bilang tugasnya Roh Kudus itu apa? Apa tugas Roh Kudus? Tugas Roh Kudus itu adalah datang kepada para nabi, memberikan wahyu yang diterima dari Allah. Sekarang kau ke Islam lagi, dalam Kristen. Tadi kan kamu ngaku Roh Kudus itu kan dari Islam. Roh Kudus itu datang untuk apa? Roh Kudus itu dari Islam. Kalau di Kristen itu adalah angin suci. Aduh, nggak usah kemana-mana. Kamu nih kentutnya di mana-mana sih. Kembali ke topik awal saja. Roh Kudus itu bertugas untuk coba original teks kitab Anda dengarkan. Dengar. Roh Kudus sesuai ajaran dalam Kristen. kitab. Dengar dulu semua, dengar. Roh Kudus itu bukan dia yang bicara, bukan dia yang bekerja, tidak. Dia menyadarkan orang agar orang itu lurus dan mendapat pemahaman kebenaran. Itu yang benar. Anda bertentangan dengan Yesus. Roh Kudus lain dengan Ruhullah. Anda bertentangan dengan Yesus. Kalau begitu Yesus disebut Ruhullah di dalam agama Anda bertentangan dengan Yesus, berarti Yesus mengatakan Roh Kudus ketika ia datang, dia tidak berbicara dari dirinya sendiri, melainkan apa yang diperintahkan untuk ia bicarakan, untuk ia katakan, itulah yang disampaikan. Berarti Roh Kudus berkata-kata. Dia tugasnya bukan berkata-kata. Jadi Roh Kudus berbicara kepada saya. Kasih tahu kepada semua. Makanya kau pelajari ajaran Yesus, jangan kau pelajari ajaran gereja. Aku bacakan dalilnya, pengakuan Yesus Yohanes 16. Dengarkan. Kau jangan jadi penyesat di sini, nggak laku di hadapan bang semua. Kamu yang harus belajar semua. Tidak laku kau menyesatkan di hadapan saya. Dengarkan, saya ajari kamu. Saya ajarin. Tetapi apabila dengarkan. Tetapi dengarkan saya, biar saya ajarin kamu, biar kamu gak sesat, biar kamu tidak terombang-ambing. Dengarkan. Biar kamu tidak terombang-ambing. Di mute. Orang ini di mute atau melakukan penistaan ini. Atau diturunkan saja, diturunkan. Orang kayak gini, orang tidak mau berbicara gitu. Berbicara dengan baik. Iya. Kamu diam, saya ajarin. Kau katakan tadi Roh Kudus itu tidak bicara dari dirinya sendiri, tidak berkata-kata katanya. Di dalam Yohanes 16 nomor 13, Yesus mengatakan, tetapi ketika ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Berarti Roh Kudus itu berkata-kata. Betul atau tidak? Apakah roh bisa berkata-kata? Nah ini apa ini? Kata-katanya itu bukan kata-kata ngomong, Zuma. Kata-katanya bukan ngomong katanya. Kata-katanya bukan ngomong. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka orang-orang kafir ini adalah penipu, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Illa anfusahum wa ma yash'urun. Kamu hanya ingin menipu. Di dalam pengakuan Yesus, dengarkan, Yesus mengatakan Roh Kudus itu berkata-kata. Kau katakan bukan berkata-kata katanya. Apalagi berkata-kata di dalam hati, tetapi itu yang mengerti diri pribadi, tapi bukan kata-kata ucapan loh, bukan kata-kata ucapan cuma, bukan kata-kata ucapan. Berkata-kata dalam hati. Inilah makanya Roh Kudus yang diajarkan Yesus dengan Roh Kudusnya Kristen itu beda. Karena Roh Kudus yang Kristen itu hanya ambil di Islam. Roh yang ada dalam diri Kristen itu kata di dalam bahasa Yunani agion, pneuma agion, artinya udara suci. Saya udah menjelaskan sama Zuma ya, kamu saja yang nggak mau mengerti. Ilham itu, benar nggak usah kegang-kegang Zuma. Apalagi ilham dalam bahasa Yunani apa? Kok bawa ilham? Apa ilham dalam bahasa Yunani?
Itu apa? Wahyu apa? Apa dalam bahasa Yunani apa? Wahyu diterima sebagai perkataan. Wahyu itu apa? Kamu jangan bawa wahyu. Wahyu itu apa? Itu bahasa Quran. Loh, itu bahasa Quran. Nggak bisa. Kamu nggak bisa nipu kalau sama Bang Suma, nggak bisa. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Jadi kamu ngaku bahwa Muhammad adalah Ruhullah. Ya. Muhammad adalah Ruhullah ya. Ayatnya kan ada tadi ku kasih sama mu Asyura. Ayo kita buka Asyura. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu roh dengan perintah kami. Buka Asyura. Asyura berapa? Ayo. Asyura 52. Oke. Surah 42 ayat 52. Saya bantu. Takut suka salah dia. Kita baca baik-baik dong. Oke. Gak usah panik. Itu diperkuat Gurunda, surah An-Nahl ayat 2 itu. Banyak ayatnya Dinda, banyak tentang roh ya yang diberikan. Bahkan dalam kitabnya Roh Kudus, Roh Tuhan menghinggapi bait suci. Wah, akhirnya bait suci jadi Tuhan. Parah. Cuma kan berkata Muhammad adalah Ruhullah ya. Ya itu penistaan. Lah, penistaan. Ayat-ayat kebencian biasa itu. Nah, emang begini, bacaannya gini ya. Ya, silakan. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham. Dan demikian kami wahyukan kepadamu roh. Dalam kurung Al-Qur'an. Terus ini kok diterjemahkan Al-Qur'an ini? Lah, memang Al-Qur'an itu adalah roh. Loh. Kenapa? Roh itu kelihatan nggak? Nama lain daripada Al-Quran itu adalah roh. Kamu mana? Quran itu apa? Saudara yang kamu paham. Dengar, yang kamu pahami roh itu adalah apa? Dengarkan, yang kamu pahami roh itu adalah makhluk Kasper kan, hantu. Iya kan? Makanya Roh Kudus kalian ambil itu dari Al-Quran. Sedangkan roh di dalam kitab saudara Wahyu 5 nomor 6 adalah makhluk bertanduk 7 bermata 7. Berarti yang salah di sini Zuma atau Quran terjemahan ini? Tidak ada yang salah. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Karena menurut Zuma, roh di sini adalah roh Allah. Sedangkan menurut Al-Quran, roh ini adalah Quran. Kamu salah. Dengarkan saya, anak muridku, dengarkan saya, anak muridku, dengar. Di dalam Al-Quran, dengarkan saya, anak muridku. Di dalam Al-Quran di sini Quran atau Ruhullah. Dengarkan saya. Penipu. Dengarkan saya. Quran ini Quran apa Ruhullah? Dengarkan saya. Al-Quran ketika menjelaskan kata ruh itu harus kita lihat dari konteks. Ruh, dengarkan. Ruhullah, dengarkan. Ruhullah itu bisa diartikan dengan Al-Quran, wahyu Allah bisa. Ruhullah bisa diartikan malaikat Jibril bisa. Ruhullah, dengarkan. Ruhullah. Ya, makanya di Islam itu roh itu bukan Tuhan. Hanya di agama Anda yang roh itu Tuhan. Jangan kau samakan. Oke? Di agamamu roh Tuhan itu adalah Tuhan. Di agama kami roh Tuhan itu bisa jadi adalah Al-Quran, bisa jadi adalah Jibril, bisa jadi adalah malaikat, bisa jadi adalah makhluk yang diberikan pada setiap ciptaan manusia, bisa jadi pertolongan dari Allah, kekuatan dari Allah, tergantung dari konteks ayat. Beda dengan kamu bingung. Yang terombang-ambing ini siapa? Siapa yang bingung? Semua bisa jadi roh. Siapa yang bingung? Coba dengarkan. Yang terombang-ambing ini kau semua. Coba dengarkan. Fa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faka'u lahu sajidin. Kemudian kami telah sempurnakan penciptaannya dan aku tiupkan rohku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Apa masalahnya? Ini Allah kemudian meniupkan rohnya kepada Adam alaihissalam. Ini dikatakan. Terus Anda ingin mempertuhankan Adam.
Untung kalian itu tidak mengkitabkan Quran. Andai saja kalian mengkitabkan Quran, maka Al-Quran akan Anda sembah, Jibril akan Anda sembah, malaikat langit akan Anda sembah, bahkan manusia akan Anda sembah, pertolongan Tuhan akan Anda sembah. Kenapa? Karena semua itu disebut sebagai ruhullah di dalam Al-Quran. Ayo. Ya, kalau mau apa? Tuhanmu itu bukan roh. Di mana? Di mana? Coba tunjukkan kepada saya bahwa Tuhan itu adalah roh. Tuhannya Bani Israel itu adalah roh. Tunjukkan dalilnya. Dia roh. Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya. Salah. Ruh HaQuds itu adalah roh yang suci, bukan Tuhan. Ayo. Tuhan mana? Suci. Tunjukkan dalilnya. Tuhan suci enggak? Tuhan itu suci tapi bukan roh. Roh itu makhluk, roh itu ciptaan. Ayo. Ciptaan bagaimana? Sekarang saya tanya samamu. Sekarang saya tanya samamu. Dengarkan. Sekarang saya tanya samamu. Apakah roh itu bisa diciptakan? Roh apa? Roh tidak bisa diciptakan. Oh, jadi yang di dalam Zakaria 12 nomor 1 itu bohong. Tuhan menciptakan roh dalam setiap manusia. Bohong enggak? Bukan menciptakan roh itu memberikan roh kepada manusia gitu. Aduh, woi, di dalam bahasa Ibrani-nya disebut dengan sangat jelas di sana Yazar. Yazar itu adalah menciptakan atau membentuk. Karena begini, biar saya jelaskan semua, santai. Roh itu sudah ada, roh dari Tuhan ya. Tetapi dibuatkan satu format yang baru yang cocok untuk manusia. Roh itu memang sudah ada ya. Rohnya dari Tuhan, oleh sebab itu Bapa namanya kamu itu jangan Bapa segala roh. Kamu jangan mau menggenapi Al-Quran yang mengatakan orang kafir itu penipu. Zakaria 12 nomor 1. Dan menurutmu roh kudus itu Jibril. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam setiap diri manusia. Yazar. Ini saya jelaskan. Kan sudah saya jelaskan tadi semua. Kamu mengatakan roh itu tidak diciptakan. Saudara mengatakan roh itu tidak diciptakan. Roh itu sudah ada. Anda mengatakan roh itu tidak diciptakan. Ini buktinya, dalilnya. Tuhan menciptakan roh. Ayo. Anda menggenapi Al-Quran. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang kafir itu menipu orang-orang beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka, tapi mereka tidak sadar. Sudah. Berterima kasihlah kepada Bang Suma yang telah menyadarkan saudara dari kesalahan Anda ini. Silakan. Begini, Suma. Roh itu memang sudah ada. Tetapi tidak cocok dimasukkan kepada manusia. Dia harus diciptakan sesuatu yang fit, yang cocok kepada manusia. Oleh karena itu adalah penciptaan baru. Ini dah. Tetapi rohnya sudah sama seperti dengarkan. Anda lagi-lagi menggenapi apa yang diterangkan Al-Quran. Dengarkan. Anda menggenapi Al-Quran. Yang mana Al-Quran mengatakan bahwasanya orang-orang kafir itu hanya berangan-angan. Mereka berangan-angan. Mereka manusia diciptakan dari sesuatu yang ada atau yang tidak ada sama sekali. Allahu Akbar. Jawab, Suma. Manusia diciptakan dari sesuatu yang sudah ada atau tidak ada sama sekali? Manusia diciptakan dari sesuatu yang tidak ada, diadakan, lalu diadakan. Tidak, salah. Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah, ya toh? Tadi debu tanah itu ada? Atau debu tanah itu berarti sudah ada duluan kan? Iya, tapi apakah itu ciptaan atau bukan? Manusia diciptakan baru diciptakan. Saya tanya, apakah tanah itu ciptaan? Dengarkan, apakah tanah itu ciptaan? Saya tanya, apakah tanah itu ciptaan atau bukan? Iya, tapi dia ada duluan daripada manusia kan? Iya, memang betul. Karena itu adalah sumber dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tidak, tanah itu udah ada. Itu makanya saya bilang kamu itu sebenarnya bodoh, cuma pura-pura beda. Jadi kamu ingin mengatakan bahwa tanah itu adalah manusia?
Manusia diciptakan dari debu tanah kan? Berarti dari sesuatu yang tidak ada. Manusia itu tadinya tidak ada, lalu kemudian diadakan. Debu tanah sudah ada, Suma. Debu tanah sudah ada. Anda bertanya tentang manusia kan? Bukan bertanya tentang debu tanah kan? Iya, dan manusia diciptakan kan? Iya betul. Diciptakan dari sesuatu. Dengarkan. Manusia itu adalah ciptaan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ayo. Debu tanah udah ada belum? Tadinya tidak ada kan? Ya, aduh, waktu mau menciptakan manusia itu diciptakan dari apa? Dari debu tanah atau dari tidak ada? Dari tidak ada. Debu tanah itu adalah ciptaan. Tadinya tidak ada, kemudian diadakan. Tapi sebelum lalu ada manusia, dari tanah kamu itu mempermalukan diri kamu sendiri. Sekarang saya tanya, mempermalukan diri kamu sendiri. Dengarkan, ketika manusia diciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, apakah Anda ingin mengatakan bahwa manusia itu tadinya ada? Manusia itu diciptakan dari debu tanah. Sebelum ada manusia, debu tanah ada atau betul? Nah, debu tanah lebih duluan, betul. Karena itu proses penciptaan. Pertanyaan saya, apakah debu tanah? Dengarkan. Apakah debu tanah ini tadinya ada dengan sendirinya atau dia berasal dari ciptaan? Ya, boleh saja terserah. Tetapi manusia diciptakan dari debu tanah, sesuatu yang sudah ada, gitu loh. Bagaimana dengan Yesus? Bagaimana dengan Yesus? Bagaimana Yesus? Bagaimana dengan Yesus? Bagaimana dengan Yesus? Apakah dia berasal dari tanah? Apakah Yesus? Rohnya itu adalah roh yang maha kudus, alfa dan omega. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Rohnya. Ilmunya Anda itu bawa ke gereja, Bung. Bawa ke gereja, jangan bawa ke sini. Di sini ada Bang Suma dan kawan-kawan. Makanya saya bilang kau kasihan. Kasihan kamu. Tadi kan tidak mau mengerti bahwa roh itu jasadnya Yesus. Ketika penciptaan Yesus itu adalah jasad ciptaan. Rohnya Yesus adalah roh ciptaan. Jadi ketuhanan Yesus itu yang mananya? Rohnya itu bukan ciptaan. Loh, di dalam Yohanes 3 nomor 34 yang saya bacakan di Domi itu apa? Itu bukan roh Tuhan, itu roh yang diciptakan atau dibuat bisa untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Gitu loh, ngerti? Yesus ini manusia atau bukan? Yesus ini manusia atau bukan? Iya, tubuhnya manusia, rohnya bukan, karena dia nggak bisa, tidak bisa, karena ada kaidah dalil dalam kitabnya orang Yahudi, Zakaria 12 nomor 1. Tuhan menciptakan setiap roh pada diri manusia. Yesus manusia atau bukan? Ya, tapi bukan roh manusia, karena yang turun kepadanya adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu hanya Roh Kudus itu mengandung itu yang turun kepadanya Roh Kudus bukan. Roh Kudus itu yang turun kepadanya Roh Kudus bukan. Roh Kudus itu hanya pembawa kabar berita tentang kehamilan Maria, dan Roh Kudus bekerja. Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu malaikat Jibril yang mendampingi Yesus. Mana buktinya? Yang memberi kekuatan Yesus siapa? Mana buktinya? Saya tanya, apa Roh Kudus itu Jibril? Mana buktinya? Tunjukin saya dalilnya. Bukti dari mana? Iya, Al-Quran. Kamu bilang Roh Kudus itu Jibril. Mana? An-Nahl ayat 102. Kita buka dulu coba. Silakan. Ingat ya, Lukas 1, Matius 1, Roh Kudus itu adalah Jibril. An-Nahl mana? An-Nahl itu surah berapa itu? Aduh, saudaraku. An-Nahl itu surat berapa? Oh, 16. Ayat berapa? An-Nahl berapa? 102. Oke. Mari kita buka semua. Aduh, saudara saya ini, kamu harus banyak belajar kalau mau debat dengan kita. Baca kul nazalahu ruhul kudusi. Mana di situ Jibril? Loh, baca. Mirrobika bihaqqi liyusabbita lazina amanu wa hudaw wa basyura lil muslimin. Mana di situ Jibril? Oke. Apa tugas Roh Kudus di situ? Apa mana Jibril? Dari mana kamu tahu Roh Kudus itu Jibril? Saya tanya, apa tugasnya Roh Kudus di situ sesuai dengan yang Anda baca? Pertanyaan kita itu dari mana Anda tahu Roh Kudus itu Jibril? Oke, Anda aku tanya dulu. Nggak bisa jawab. Tugas Roh Kudus di situ apa di ayat itu? Saya tanya di mana? Iya, sebelum saya tanya, sebelum saya jawab, tugas Roh Kudus di situ apa? Jawab dulu.
Loh, tugas Roh Kudus tadi kan sudah kita bahas. Iya, yang orang ayat seluruh kebenaran. Ayat yang Anda baca tadi itu tugas Roh Kudus di situ apa? Mana Roh Kudus? Tugas Roh Kudus. Di Iya. sini menurunkan Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran dan meneguhkan hati orang yang telah beriman gitu ya. Oke, berarti tugas Roh Kudus adalah menurunkan Al-Qur'an, betul? Ya, itu menurut Quran ini. Ya memang karena cuman dari Al-Qur'an kata Roh Kudus itu. Ya, tapi tidak ada di sini dikatakan itu Jibril. Oke, baik, diam. Tadi Anda sudah mengakui Roh Kudus menurunkan Al-Qur'an dari Allah dengan kebenaran. Nah, baca surah Al-Baqarah ayat 97. Kul man kana. Dari mana kamu tahu Roh Kudus? Ini jawabannya. Ini jawabannya, saudara. Ini dikatakan bahwa Jibril adalah Roh Kudus. Enggak, gitu nggak bisa dong. Berarti Roh Kudus di sini bisa siapa aja, kamu aja ngaku-ngaku bahwa itu adalah Jibril. Jangan dengarkan. Di situ di surah An-Nahl, Roh Kudus tugasnya adalah menurunkan Al-Qur'an. Nah, siapa dia Roh Kudus ini? Baca Al-Baqarah ayat 97. Kul man kana aduwwan li